Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya ajukan satu pertanyaan sederhana tapi penting. Apakah sebuah bangunan bisa benar-benar selesai saat konstruksinya rampung? Sebagai arsitek, desainer, atau perencana ruang, kita seringkali berfokus pada hasil fisik, denah, bentuk, struktur. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa bangunan baru benar-benar hidup ketika mulai dihuni? Saat suara anak-anak mulai terdengar di lorong, saat penghuni membuka jendela balkon tiap pagi, saat ruang-ruang itu mulai membentuk perilaku dan kebiasaan baru penghuninya. Inilah titik awal dari apa yang kita sebut sebagai evaluasi pasca huni, atau evaluation post-okupansi. EPO. Pada materi hari ini, kita tidak akan bicara soal teori arsitektur semata. Kita akan menyelami bagaimana desain yang kita buat dipakai, dirasakan, bahkan dikritik oleh penghuninya. Kita akan belajar melihat arsitektur dari sisi mereka yang menjalaninya setiap hari, bukan dari meja gambar kita. Dan saya yakin, setelah sesi ini, Anda akan melihat desain dan tanggung jawab profesi kita dengan sudut pandang yang jauh lebih dalam. Kalau kita ingin tahu apakah sebuah bangunan benar-benar nyaman dan sesuai kebutuhan penghuninya, tentu kita harus melakukan evaluasi. Nah, untuk mengevaluasi itu, ada dua cara utama yang biasa digunakan. Yang pertama adalah metode kuantitatif. Ini seperti kita mengukur pengalaman orang, misalnya dengan menyebar kuesioner, mengumpulkan data dari alat sensor, atau membuat survei. Jadi, hasilnya berupa angka. Misalnya, berapa persen penghuni merasa ruang tamunya terlalu panas? Seberapa sering ruang bersama dipakai? Yang kedua adalah metode kualitatif. Ini lebih seperti mendengarkan cerita. Kita mewawancarai penghuni, memperhatikan bagaimana mereka menggunakan ruang sehari-hari, dan mencoba memahami alasan di balik kebiasaan mereka. Dari sini kita bisa tahu, misalnya, kenapa orang jarang duduk di teras, bisa jadi karena terlalu silau atau tidak nyaman. Terakhir, dalam memilih metode, kita harus sesuaikan dengan tujuan. Kalau kita hanya ingin tahu seberapa hemat energi bangunannya, ya cukup pakai data kuantitatif. Tapi kalau kita ingin tahu bagaimana perasaan dan perilaku penghuni di ruang itu, maka pendekatan kualitatif lebih cocok. Intinya, dua metode ini saling melengkapi, dan digunakan agar arsitek atau pengembang bisa belajar dari. Dalam proses evaluasi pasca huni, teknik pengumpulan data kuantitatif menjadi salah satu pendekatan utama untuk mendapatkan informasi yang bersifat objektif dan terukur. Salah satu caranya adalah melalui penyusunan kuesioner. Kuesioner dirancang dengan skala pengukuran yang sederhana dan relevan, agar mudah dipahami oleh responden. Pertanyaan-pertanyaannya disusun untuk menggali pengalaman penghuni terhadap ruang yang mereka gunakan sehari-hari, seperti kenyamanan termal, pencahayaan, hingga kebisingan. Selain itu, penggunaan sensor juga menjadi teknik penting dalam pendekatan kuantitatif. Sensor mampu merekam data lingkungan secara otomatis, seperti suhu udara, intensitas cahaya, dan konsumsi energi, sehingga memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi fisik ruang. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan sensor kemudian dianalisis secara statistik. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola-pola, tren, atau korelasi antar variabel yang berkaitan dengan pengalaman pengguna. Misalnya, kita bisa melihat hubungan antara suhu ruangan dan tingkat kepuasan penghuni, atau antara pencahayaan alami dengan produktivitas kerja. Dengan pendekatan ini, data kuantitatif tidak hanya menjadi angka, tetapi berubah menjadi wawasan yang membantu arsitek dan pengembang dalam merancang ruang yang lebih responsif terhadap kebutuhan penggunanya. Teknik pengumpulan data kualitatif berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan perilaku pengguna terhadap bangunan yang mereka tempati. Salah satu metode utamanya adalah wawancara mendalam, di mana peneliti berbicara langsung dengan penghuni untuk menggali cerita dan harapan mereka secara detail. Dalam proses ini, responden bebas menyampaikan pandangannya tanpa dibatasi oleh pilihan jawaban, sehingga menghasilkan informasi yang lebih kaya. Selain wawancara individu, digunakan juga metode focus group discussion, FGD, yaitu diskusi kelompok kecil yang difasilitasi untuk mengungkap pandangan bersama antar pengguna. Diskusi ini memungkinkan munculnya ide-ide baru dan perbandingan pengalaman yang berbeda antar partisipan. Teknik lainnya adalah observasi partisipan, di mana peneliti secara langsung mengamati aktivitas pengguna di lingkungan bangunan, seperti bagaimana mereka bergerak, berinteraksi, atau menggunakan ruang tertentu. Melalui pendekatan ini, peneliti bisa menangkap pola-pola perilaku nyata yang mungkin tidak terungkap hanya dari kata-kata.
Keseluruhan metode kualitatif ini memberikan gambaran yang lebih lengkap dan kontekstual, terutama tentang aspek kenyamanan, fungsi, dan makna ruang bagi para penghuninya. Dalam tahap analisis dan interpretasi data EPO, evaluasi pasca huni, kita mencoba memahami seperti apa pengalaman penghuni setelah mereka menggunakan bangunan tersebut. Supaya hasilnya akurat, kita perlu menggabungkan dua jenis data, yaitu data angka, kuantitatif, dan data cerita atau pendapat, kualitatif. Misalnya, data angka bisa berasal dari kuesioner atau sensor suhu dan cahaya, sedangkan data kualitatif bisa berasal dari wawancara atau pengamatan langsung. Penggabungan ini disebut integrasi data, dan tujuannya adalah supaya kita tidak hanya tahu berapa besar masalahnya, tapi juga mengapa dan bagaimana masalah itu dirasakan oleh pengguna. Setelah semua data terkumpul, kita lanjut ke langkah kedua yaitu menggunakan analisis SWOT. Di sini kita mencoba mengelompokkan temuan menjadi 4 bagian. Apa saja kekuatan dari desain bangunan, hal-hal yang disukai pengguna, kelemahan, hal yang membuat tidak nyaman, peluang, apa yang bisa ditingkatkan, dan ancaman, hal-hal yang bisa menimbulkan masalah di masa depan. Cara melakukannya biasanya dengan melihat data dan berdiskusi bersama tim untuk mengisi tabel SWOT. Langkah terakhir adalah menyusun rekomendasi desain. Artinya, kita membuat saran atau solusi berdasarkan semua temuan tadi. Misalnya, jika banyak pengguna merasa ruangan terlalu panas, maka rekomendasinya bisa berupa peningkatan ventilasi atau penambahan pelindung panas di jendela. Rekomendasi ini dibuat supaya bangunan ke depan bisa lebih nyaman, efisien, dan sesuai kebutuhan penggunanya. Bayangkan sebuah kawasan perumahan baru yang dirancang dengan konsep ramah lingkungan dan berfokus pada kenyamanan hidup penghuninya. Dalam studi kasus ini, kita coba mengevaluasi bagaimana desain kawasan tersebut bekerja dalam kehidupan sehari-hari setelah ditempati. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat 3 aspek utama: kepuasan penghuni, efisiensi energi, dan interaksi sosial. Dari sisi kepuasan penghuni, hasil survei dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar warga merasa puas dengan kenyamanan rumah mereka. Rumah-rumah dirancang dengan pencahayaan alami yang optimal, jendela besar untuk ventilasi silang, dan penggunaan material yang tidak mudah panas. Banyak penghuni menyebutkan bahwa mereka tidak perlu sering menyalakan lampu atau kipas angin di siang hari karena udara dan cahaya sudah cukup dari desain rumah itu sendiri. Di sisi lain, penggunaan energi dalam kawasan ini juga dinilai cukup efisien. Sistem tata ruang rumah dan pemanfaatan teknologi seperti pemanas air tenaga surya dan lampu LED hemat energi membuat konsumsi listrik bisa ditekan. Dalam simulasi penggunaan, tercatat bahwa rata-rata rumah bisa menghemat hingga 25% energi dibandingkan rumah konvensional. Ini menunjukkan bahwa desain dan teknologi bisa berjalan beriringan untuk menciptakan hunian yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Aspek terakhir yang diamati adalah interaksi sosial. Apakah kawasan ini didesain dengan menyediakan ruang-ruang komunal seperti taman tengah, area duduk di antara blok rumah, dan jalan kecil yang ramah pejalan kaki? Ruang-ruang ini terbukti efektif dalam mendorong warga untuk berinteraksi, dari sekadar menyapa saat lewat, hingga membentuk komunitas kecil yang rutin mengadakan kegiatan seperti bazar, olahraga pagi, dan forum lingkungan. Melalui contoh studi ini, kita bisa melihat bahwa keberhasilan sebuah perumahan tidak hanya bergantung pada keindahan arsitekturnya, tetapi juga pada bagaimana ruang-ruang tersebut mendukung kenyamanan personal, efisiensi sumber daya, dan hubungan antar manusia. Dalam studi kasus ini, bayangkan kalian mengevaluasi sebuah ruang kerja kolaboratif yang dirancang untuk meningkatkan performa tim dalam perusahaan kreatif. Fokus utama evaluasi adalah bagaimana desain ruang berperan dalam mendukung produktivitas, komunikasi tim, dan bagaimana ruang tersebut dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah. Hasil observasi menunjukkan bahwa produktivitas dan kreativitas karyawan meningkat signifikan sejak berpindah ke ruang kerja baru. Desain ruang yang fleksibel, dengan area terbuka, ruang duduk informal, dan zona fokus yang lebih tenang, memungkinkan karyawan memilih tempat kerja sesuai dengan tugas yang sedang dikerjakan. Misalnya, ketika tim desain membutuhkan brainstorming ide, mereka lebih sering memilih duduk di area lounge dengan papan tulis besar dan alat tulis warna-warni yang tersedia bebas. Sebaliknya, saat menyelesaikan tugas mendalam, mereka berpindah ke bilik fokus yang kedap suara. Dari sisi interaksi komunikasi, ruang kerja ini juga menciptakan pola kolaborasi yang lebih cair dan spontan. Posisi meja yang tidak tetap, keberadaan ruang meeting kecil tanpa sekat tertutup, dan signage visual untuk pembagian zona kerja membuat komunikasi antar departemen lebih lancar. Dalam simulasi kerja sehari-hari, terlihat bahwa kolaborasi antara tim konten dan pemasaran menjadi lebih aktif karena ruang kerja mendukung pertemuan informal dan diskusi cepat. Berdasarkan evaluasi ini, rekomendasi yang muncul adalah pentingnya menciptakan ruang kerja yang responsif,
yaitu mampu berubah mengikuti kebutuhan organisasi. Ini bisa berarti menambahkan elemen mobile seperti meja lipat, papan tulis portabel, atau ruang presentasi serbaguna. Fleksibilitas ini menjadi kunci ketika perusahaan mengalami pertumbuhan tim, pergeseran struktur, atau adaptasi terhadap sistem kerja hybrid. Studi kasus ini mengevaluasi bagaimana desain fasilitas pendidikan dapat mendukung lingkungan belajar yang inklusif, khususnya bagi siswa dengan beragam latar belakang dan kebutuhan khusus. Fokus evaluasi mencakup aspek aksesibilitas fisik, dukungan sosial, serta pengaruh desain terhadap proses belajar. Secara fisik, sekolah dalam studi ini dirancang dengan pendekatan universal design, di mana setiap ruang mudah diakses oleh semua siswa, termasuk yang menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya. Contohnya, semua kelas memiliki pintu lebar tanpa ambang tinggi, toilet ramah difabel, serta jalur landai yang menghubungkan antar ruang. Hal ini memastikan bahwa setiap anak dapat bergerak mandiri tanpa hambatan. Di luar aspek fisik, lingkungan sekolah juga dirancang untuk membangun dukungan sosial yang kuat. Guru dilatih dalam pendekatan pembelajaran diferensiasi, yang berarti kegiatan belajar bisa disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajar masing-masing siswa. Di kelas, anak-anak belajar dalam kelompok campuran, di mana mereka terbiasa saling membantu dan menghargai perbedaan. Misalnya, seorang siswa dengan hambatan bicara tetap aktif berpartisipasi melalui alat bantu visual dan dukungan teman sebangkunya. Desain ruang turut berkontribusi pada perkembangan siswa. Kelas dilengkapi dengan pencahayaan alami, warna-warna hangat, dan area fleksibel yang memungkinkan pembelajaran individual maupun kelompok kecil. Hasil observasi menunjukkan peningkatan motivasi belajar dan rasa percaya diri siswa karena mereka merasa diakomodasi, bukan disisihkan. Salah satu siswa dengan spektrum autisme, misalnya, menunjukkan peningkatan konsentrasi sejak tersedia ruang tenang khusus yang dapat digunakan saat ia merasa kewalahan. Secara umum, studi ini merekomendasikan agar prinsip inklusivitas diterapkan sejak tahap awal perancangan fasilitas pendidikan. Fasilitas yang ramah, mendukung interaksi, dan fleksibel terhadap kebutuhan yang beragam terbukti bukan hanya memberikan keadilan akses, tapi juga berdampak positif terhadap perkembangan sosial dan akademik semua siswa. Pelaksanaan EPO, Evaluation Post-Okupansi, di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang khas. Salah satu yang paling umum adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi waktu maupun anggaran. Banyak proyek pembangunan gedung sekolah, kantor pelayanan publik, atau fasilitas umum lainnya tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk evaluasi setelah bangunan digunakan. Misalnya, sebuah sekolah baru dibangun di daerah pinggiran kota, namun setelah ditempati, tidak ada evaluasi lanjutan untuk melihat apakah desain ruang kelas mendukung kenyamanan belajar siswa. Tantangan berikutnya adalah akses terhadap data. Dalam proses EPO, dibutuhkan data dari berbagai pihak, pengguna langsung, pengelola, hingga pemangku kepentingan. Namun dalam praktiknya, mengakses data penggunaan ruang seringkali sulit. Misalnya, petugas kebersihan atau guru mungkin tidak dilibatkan dalam proses evaluasi, padahal mereka punya pengalaman langsung atas kenyamanan atau kekurangan ruang yang digunakan sehari-hari. Selain itu, terdapat risiko subjektivitas dalam penilaian. Karena EPO seringkali melibatkan persepsi pengguna, interpretasi data bisa bias jika tidak dikumpulkan dengan metode yang tepat. Contohnya, hasil survei kenyamanan gedung kantor bisa berbeda-beda tergantung posisi jabatan atau latar belakang responden, sehingga hasil evaluasi kurang merepresentasikan kebutuhan semua pihak secara adil. Oleh karena itu, agar EPO benar-benar memberikan masukan yang bermanfaat bagi perbaikan desain ruang di masa depan, dibutuhkan pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan terstruktur, mulai dari perencanaan, pelibatan pengguna, hingga pelaporan hasil secara transparan. Sebagai penutup, mari kita ingat 3 hal penting soal evaluasi pasca huni, EPO. Pertama, EPO harus jadi bagian wajib dalam proses desain, nggak cuma dilihat sebagai pelengkap, tapi bagian penting dari arsitektur yang bertanggung jawab. Kedua, kita perlu terus mengembangkan metode EPO, alat dan cara evaluasi harus terus disempurnakan supaya hasilnya bisa lebih akurat dan bermanfaat. Ketiga, EPO itu bukan sekadar evaluasi, tapi bisa jadi pemicu inovasi. Hasil evaluasi bisa mendorong perubahan desain yang lebih baik, lebih nyaman, dan lebih berkelanjutan untuk penghuni ke depannya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Ini waktunya kalian bebas bertanya, sharing pengalaman, atau bahkan mengkritisi hal-hal yang tadi kita bahas soal EPO. Jangan sungkan, pengalaman kalian di lapangan bisa jadi bahan belajar buat kita semua. Kita juga akan diskusi lebih praktis, misalnya bagaimana si EPO ini bisa diterapkan dalam proyek arsitektur nyata? Apa tantangannya?
Apa yang bisa dikembangkan lebih lanjut? Dan yang paling penting, saya ingin mengajak kalian untuk berkolaborasi lebih jauh. Mungkin ada di antara kalian yang tertarik bikin riset, proyek kecil, atau studi kasus? Silakan. Saya terbuka banget buat diskusi lanjut setelah sesi ini. Silahkan tinggalkan komentar kaliannya.